Kalau kalian WNA yang punya istri atau suami WNI, masuk Indonesia pakai visa E31A. Halo guys, ketemu lagi masih sama aku Diva. Mungkin kalian yang udah pernah nonton video aku, beberapa video aku di channel ini pastinya tahu ya, kalau aku itu udah pernah ngebahas tentang step by step cara gimana apply visa E31A buat pasangan WNA kita. Tapi kan video itu lebih ke tutorialnya ya, gimana sih cara apply-nya. Kali ini aku pengen ngebahas kayak introduction-nya dulu, pengenalannya dulu. Siapa tahu ada teman-teman nanti ke depannya yang baru mau apply. Jadi sebelum ikutin tutorial bisa tonton ini dulu, karena di sini aku pengen ngebahas secara teorinya yang berdasarkan website imigrasi, supaya nanti pas kalian apply itu lebih mudah, lebih paham. Oke? Ini seperti biasa sumbernya seperti yang aku sebutkan dari website imigrasi. Sebelum kita bahas secara panjang, aku pengen menjelasin secara singkat dulu deh tentang visa E31A ini. Pertama, apa sih visa E31A ini? Visa E31A ini adalah salah satu jenis dari visa tinggal terbatas. Kan ada visa jenis lainnya kayak visa kunjungan gitu. Di visa Indonesia itu ada visa kunjungan, visa tinggal terbatas. Nah, salah satunya jenis dari visa tinggal terbatas ini ada yang indeksnya E31A, yaitu buat penyatuan keluarga. Spesifiknya itu buat WNA yang mau datang ke Indonesia menyatukan diri dengan pasangan WNI-nya. Dan ini buat yang sudah menikah ya guys. By the way, jangan sampai mengira bahwa visa ini buat WNA yang mau datang ke Indonesia dan baru mau nikah. Bukan. Visa ini cuma buat pasangan yang sudah legal secara sah menikah, WNA dan WNI ini menikah dan tercatat, oke? Buat kalian yang mau tahu tentang visa, jenis visa Indonesia, bisa tonton video aku sebelumnya. Jadi ingat, ini adalah visa E31A, ini adalah visa tinggal terbatas. Dan sebelumnya kan aku bilang visa itu mempengaruhi jenis izin tinggal. Berarti karena visa E31A ini visa tinggal terbatas, nanti izin tinggal yang didapetin oleh WNA ini adalah izin tinggal terbatas atau ITAS. Yang kedua, WHO. Untuk siapa? Visa buat WNA yang tujuannya itu tadi aku bilang ingin tinggal atau menyatukan diri dengan pasangan WNI-nya. Yang ketiga, when? Kapan sih daftarnya? Visa ini bisa didaftarin pastinya sebelum WNA mau masuk Indonesia ya. Proses aku kemarin itu daftar sampai nunggu diverifikasi mungkin seminggu, 4-5 hari. Itu kalian bisa berarti apply-nya seminggu sebelum niat ingin berangkat ke Indonesia. Tapi ini kalau lancar ya, kalau diterima. Tapi kalau misalnya ada masalah, itu pastinya kan jadi pending pendaftarannya, atau ada kalian harus menyelesaikan beberapa yang kurang lengkap, itu pasti memakan lebih banyak waktu. Bisa juga loh pendaftaran visa itu ditolak. Alasannya berbagai macam, kalian bisa tonton video aku sebelumnya. Dan ingat, visa ini yang ngedaftarin adalah si sponsornya. Siapakah sponsor WNA ini? Ya istrinya atau suami WNI-nya. Yang keempat, why? Kenapa? Ya tadi karena mau menyatukan diri dengan suami atau istri WNI. Where? Di mana bisa apply ini? Visa ini bisa di-apply secara online. Oke, di website official imigrasinya. Selanjutnya, how? Itu pernah aku bahas juga untuk cara daftarnya. Pokoknya untuk lengkapnya dari awal, gimana bikin akun sponsor atau akun penjamin, terus nanti gimana daftar visanya, itu pernah aku bahas. Nanti kalian cek di situ aja. Ini kita masih introduction dulu aja, jadi nggak perlu pusing dulu. Itulah penjelasan simpelnya dulu. Sekarang kita lihat yuk ke website imigrasi pembahasannya. Ini bisa kalian search aja ya di imigrasi.go.id. Ada website atau page khusus ngebahas tentang visa indeks E31A ini. Visa lain-lain juga dibahas tentunya. Kita lihat yuk. By the way, aku ngeakses ini tanggal berapa ini? Ini tanggal berapa Agustus ya? 8 Agustus ya. Takutnya pas kalian nonton ada yang berubah atau gimana, kalian bisa tahu aku aksesnya tanggal 8 Agustus 2025. Dengan visa ini Anda dapat, ini WNA-nya ya. Dengan visa ini WNA itu bisa tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Selama izin masuk kembali masih berlaku, WNA diizinkan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Oke, sampai sini dulu. Jadi kalau WNA masuk pakai visa E31A ini, nanti guys pas di awal kalian daftar visanya, itu kalian tuh bukan cuma daftar buat visa doang. Kalian juga sekalian daftar, kan tadi visa, terus kalian sekalian daftar izin tinggal terbatas juga, ITAS-nya, izin tinggalnya, dan izin masuk kembali sama biaya verifikasi atau apa gitu. Ini memang sudah sepaket pas nanti kalian apply. Pokoknya lihat aja di tutorial kemarin itu yang aku bikin.
Kenapa dapat izin masuk kembali juga? Kenapa apply buat ini juga? Ini karena supaya WNA ini bisa keluar masuk Indonesia secara bebas gitu. Selama nanti izin tinggalnya masih berlaku, kalau WNA punya IMK ini, misalkan dia suami aku mau keluar Indonesia, nanti mau balik lagi, tapi selama izin tinggal terbatasnya masih berlaku, IMK-nya ini masih berlaku, dia bisa masuk Indonesia, masuk aja, nggak perlu urus visa lagi kayak gitu, nggak perlu. Selain itu, Anda juga dapat WNA juga dapat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan wisata, mengunjungi teman atau keluarga. Mungkin ada beberapa kalian juga yang bertanya-tanya, kalau bekerja gimana kak? Boleh gak? Itu pernah aku bahas juga ya, kalian bisa cek videonya. Jenis visa ini ya, visa E31A ini adalah visa tinggal terbatas untuk masuk ke Indonesia, yang memungkinkan WNA untuk masuk dan keluar Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Izin tinggal dari jenis visa ini dapat diperpanjang dan dapat dialihkan menjadi izin tinggal lainnya. Nah, ini juga penting. Ini kita dikasih tahu, kalau WNA, suami atau istri WNA kita masuk Indonesia pakai visa E31A, nanti kan dapat izin tinggal tuh, izin tinggal terbatas. Nah, di sini dibilang, izin tinggal itu bisa diperpanjang. Misalkan suami aku nih, waktu masuk Indonesia ini, dia apply ITAS yang 2 tahun. Kalau nanti udah mau habis, ini ITAS-nya bisa diperpanjang lagi. Dan bisa dialihkan jadi izin tinggal lainnya. Misalkan suami aku sudah memenuhi ketentuan, ITAS ini bisa dialihkan jadi izin tinggal lainnya, yaitu izin tinggal tetap. Oke, atau ITAM. Karena bisa jadi kalau pakai visa lain, izin tinggalnya itu, ITAS-nya itu nggak bisa diganti ke ITAM misalkan. Itu harus kita cek lagi ketentuannya. Oke, masa tinggal. WNA bisa memilih untuk tinggal di Indonesia selama 1 tahun atau 2 tahun, dihitung sejak tanggal kedatangan. Itu pilihannya 1 tahun atau 2 tahun. Maksudnya dihitung sejak tanggal kedatangan itu, jadi memang terhitungnya pas WNA itu sampai Indonesia. Kayak suami aku kemarin, setelah kita apply visanya dan visanya keterima, kan dapet tuh visa, lembaran visa, dokumen visa buat suami aku masuk ke Indonesia. Tapi cuma visanya doang, izin tinggalnya belum dapat ya, cuma visa doang. Terus masuk ke Indonesia, pas sudah lewat imigrasi, diperiksa segala macam, tak ada masalah, masuk ke Indonesia, terbitlah izin tinggal terbatas suami aku ke email dia. Terus di website, di akun penjamin kita juga ada, itu bisa diakses. Dan kalau kita lihat di sana, memang ini izin tinggalnya itu jadi mulai terbitnya itu pas tanggal kedatangan itu, bukan pas tanggal visa terbit di awal ya. Pas kedatangan izin tinggal terbit, di situ mulai berlaku selama 2 tahun ke depan gitu. Karena suami aku apply-nya 2 tahun. Lanjut, perpanjangan izin tinggal dapat dilakukan secara online melalui evisa.imigrasi.go.id. Aku sendiri belum sampai di tahap perpanjangan ITAS buat suami aku, tapi waktu aku lagi explore di akun garantor atau penjamin aku, itu misalkan kalian masuk tuh, login ke akun sponsornya, terus kalian ke my application, terus ke stay permit, kalian lihat ke sebelah kanannya itu ada pilihan buat extend di situ. Jadi sepertinya sih di situ ya guys. Tapi buat kalian yang pengen lebih pasti bisa hubungin imigrasi. Selanjutnya terkait biaya nih. Berapa biayanya kalau mau apply visa E31A ini? Nah, buat yang mau pilihnya masa tinggalnya 1 tahun, ini totalnya 6 juta rupiah. Apa aja sih yang dibayarin dari 6 juta ini? Pertama, biaya visanya mah 500.000. Izin tinggalnya nih, izin tinggal terbatasnya yang 5 juta. Kan tadi aku bilang, kita tuh apply ini udah sekalian sepaket. Nggak bisa dipisah-pisah gitu, nggak. Jadi memang kita apply di awal, udah akan dapat semua ini. Terus izin masuk kembalinya 2 juta, biaya verifikasinya 1 juta. Kalau WNA-nya ini pengen tinggalnya 2 tahun, totalnya itu biayanya 8,5 juta. Visanya 500.000, ITAS-nya 5 juta, IMK-nya 2 juta, dan verifikasi 1 juta. Anda membutuhkan penjamin atau sponsor untuk mengajukan visa ini. Ya kan, tadi kan udah aku sebutin. Karena kalau WNA itu mau masuk Indonesia pakai visa kunjungan misalnya, kayak visa on arrival deh kayaknya, atau visa lain, banyak visa yang tidak butuh penjamin guys. Tapi kalau mau visa ini perlu penjamin ya. Nah, ini cara pengajuan visanya. Tapi ini udah aku bahas di video tutorial yang lebih gampang di situ aja. Ada persyaratan khusus nih. Pertama, buat WNI dan WNA yang sudah menikahnya itu di luar Indonesia, ini kalian perlu bukti pelaporan atau pencatatan pada perwakilan Republik Indonesia atau instansi berwenang di bidang pencatatan sipil.
dan akta perkawinan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali kalau aktanya itu dalam bahasa Inggris. Terus persyaratan khusus buat WNI WNA yang sudah menikah dan tercatat di Indonesia, itu nanti pas lagi daftar, persyaratan khusus yang dimintanya adalah buku nikah atau akta perkawinan. Ketentuan lain, masa berlaku visanya itu 90 hari sejak diterbitkan. Kalau tidak digunakan dalam jangka waktu tersebut, WNA harus mengajukan visa baru untuk dapat masuk ke Indonesia. Kalau nanti visanya itu di-approve guys, pas approve, visa ini berlakunya memang 90 hari atau 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ke depan semenjak visa terbit dan 3 bulan ke depan WNA udah harus masuk ke Indonesia. Visa ini harus dipakai. Kalau visa ini nggak dipakai, ya hangus, harus apply lagi dari awal. Harap diperhatikan bahwa masa berlaku visa berbeda dengan masa tinggal. Silahkan periksa visa Anda untuk informasi tentang lama izin tinggal. Ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya juga, bisa kalian tonton. ITAS dan IMK akan terbit secara otomatis begitu Anda diizinkan masuk oleh petugas pada tempat pemeriksaan imigrasi. Ini tadi udah aku bahas ya, itu otomatis terbit pas WNA itu udah lolos bagian imigrasi. Tapi pengalaman aku, ITAS-nya oke, otomatis terbit gitu ya. Tapi nggak ada dokumen khusus untuk IMK. Kalau pengalaman aku, ITAS kan ada dokumen khususnya, kayak satu file gitu. IMK-nya nggak ada kalau aku. Jadi mungkin itu sudah bagian dari ITAS aja secara otomatis. Ini juga kayak pernah aku bahas deh, bisa kalian cek. WNA dilarang tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggal, melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggal, melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya. Nggak boleh overstay, nggak boleh juga melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan izin tinggal. Jadi sebenarnya kan izin tinggal ini tujuannya itu untuk menyatukan diri dengan pasangan, bukan untuk bekerja. Kalau WNA itu tujuannya pengen bekerja, ya apply visa lain. Tapi ini pernah aku bahas juga, gimana suami atau istri WNA kita tetap bisa bekerja. Kalau memang kalian tertarik, bisa tonton video aku sebelumnya itu. Kita lihat di sini, waktu proses 5 hari kerja setelah pembayaran visa diterima. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, berapa lama sih kan nunggunya kalau udah bayar? Ini di sini ditulis proses 5 hari kerja ya. Dan memang pengalaman aku itu 4 sampai 5 hari kerja biasanya untuk imigrasi ngeproses berbagai pendaftaran. Inilah introduction buat kalian yang pengen apply visa E31A buat suami atau istri WNA kalian. Semoga video ini membantu dan kita ketemu lagi next time. Assalamualaikum.